Nah, terus tiba-tiba sekitar 10 menit atau 15 menitan kami nonton, secara nggak sengaja kita saling tatap-tatapan. Aku sama Mas Gumelar itu saling tatap-tatapan. Terus dia ngomong, "Hud, ngambung ora?" "Ngambung apa, Mas?" "Ya kowe ngambung ora?" "Ngambung, Mas. Bau anyir darah toh." Oh, bener. Terus, "Ayo Hud, dalam hitungan ketiga, aku sama Mas Gum ini langsung lari ke kamar." Kayak ada orang-orang cerita, kayak nyeritain ini loh daerah sini, dan itu persis kok daerah kosanku gitu loh. Dulu waktu tahun sekian adalah mahasiswi yang stres bunuh diri karena skripsi. Nah, mungkin dari situ, oh mungkin ini mbak-mbak yang apa namanya, yang di jemuran itu kayak ngingetin lah, karena waktu itu mungkin aku lagi struggling sama laporan praktek, dan mungkin kayak ngingetin, wes istirahat. Halo semuanya, kembali lagi di Lentar Malam bareng gue Jamal. Dan di segmen Saksi Misteri kali ini gue udah kedatangan narasumber yang akan bercerita tentang pengalaman horornya. Dan di samping gue udah ada narasumbernya, kita langsung sapa aja narasumbernya. Halo Mas Huda, apa kabar Mas? Halo, baik Mas. Oke. Nah, Mas Huda ini akan bercerita tentang pengalaman horornya pada saat dia ngekos di Jogja. Dan salah satu kosannya ternyata adalah bekas tragedi gempa Jogja. Dan kita langsung tanya aja sedikit kisi-kisinya dari Mas Huda. Mas Huda, boleh kasih sedikit kisi-kisinya ke teman-teman? Dulu tuh di tahun 2016, aku sebagai perantau dari daerah ke Jogja, tuh aku pernah 2 kali ngekos. Yang pertama, kosan itu di dekat kampus. Yang kedua, lumayan jauh dari kampus, tapi masih dalam cakupan kampus. Nah, di kosan yang pertama itu ada tragedi. Ada mahasiswi dulu, itu nggak tahu tahun berapa, itu ada mahasiswi yang stres karena skripsi, kemudian bunuh diri. Kemudian yang kedua, ada kosan saya itu, dulu rumah itu bekas gempa Jogja, dan di situ ada korban jiwanya. Oke, itu tadi sedikit kisi-kisinya dari Mas Huda. Dan sebelum masuk ke cerita nih Mas, lu ada sosial media yang mau di-share ke teman-teman? Ada, paling Instagram sih. Boleh, itu ada di mana? Di ilham_nrhd_. Oke, untuk linknya gue taruh di deskripsi buat kalian yang mau tanya tentang cerita yang akan dibawain sama Mas Huda. Oke, buat kalian yang penasaran sama cerita lengkap dari Mas Huda, tonton videonya sampai habis. Dan tanpa basa-basi lagi, Saksi Misteri, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Nur Huda. Saya seorang perantau dari Brebes yang merantau ke Jogja pada tahun 2016. Nah, pada tahun 2016 itu saya menempuh pendidikan di salah satu perguruan tinggi di Yogyakarta. Nah, di situ saya tidak
sendirian. Saya bersama 3 teman saya dari SMK. Sebut saja namanya si Didit, kemudian Wicak, dan juga Aji. Nah, kami ngekos lah di daerah belakang kampus. Di belakang kampus, jadi ada kos-kosan. Waktu itu emang karena kosan baru, jadi cuma ada 3 kamar. 3 kamar itu yang kosong cuma 2. Jadi cuma di situ aku dan si Didit ini satu kosan, kemudian si Wicak dan Aji berbeda kosan, tapi dengan pemilik yang sama. Oke lah, di situ karena emang kita masih saling main bareng dan lain-lain, itu 2-3 bulan kemudian, aku itu ketemu sama salah satu teman kosannya si Wicak sama Aji ini. Sebut saja namanya Mas Hanif. Lah, dalam kacamataku sendiri, Mas Hanif ini orang yang sakti, peka terhadap hal-hal gaib. Nah, itu dalam kacamata saya. Kemudian, oke lah, di situ aku akrab sama Mas Hanif itu. Akrab, sering ngobrol-ngobrol, dan lain-lain. Nah, tibalah pada saat itu, tengah malam, aku sama Mas Hanif ini ngobrol lah berdua, karena si Wicak, Aji, sama si Didit ini, mereka pulang kampung. Jadi, aku sama si Mas Hanif ini ngobrol berdua sekitar jam 2 atau jam setengah 3-an itu, pas posisi lagi hujan deras. Oke, di situ kita ngobrolin banyak hal, kemudian sampailah di obrolan terakhir, itu pembahasan mengenai klinik. Jadi, teman-teman yang belum tahu, itu klinik itu dalam bahasa Jawa, itu namanya kayak areal-areal pedukunan atau benda-benda pusaka. Jadi, di situ aku sama Mas Hanif ngobrolin masalah itu, kemudian tiba-tiba saat mungkin hujan udah mulai reda, udah mulai gerimis-gerimis, kayak ada suara jebret gitu. Kayak ada suara jebret di samping kosan. Karena samping kosan itu ada pekarangan. Jadi pekarangan itu kayak pekarangan ubi-ubi. Itu terus si Mas Hanif ngomong lah ke aku, "Hud, teli ono, kui pasti batu abang." Jadi artinya tuh, Hud coba cek lah, pasti itu batu merah. Nah, karena di situ aku lagi posisi takut, dan karena cerita-cerita beliau yang lumayan ekstrim pada saat itu, "Moh mas, aku mending bali wae turu. Gak mau mas, aku mending pulang aja, tidur." Nah, terus si Mas Hanif kayak, ya cengingiran atau cengengesan gitu kan, ngomong, "Ya wes, hati-hati, nek nemu apa-apa, menengo, paling mung kenalan. Ya udah, hati-hati. Kalau misalkan ketemu apa-apa, diam aja, nggak apa-apa. Paling juga mereka cuma mau kenalan." Terus, "Yo mas, santai wae." Terus beliau nambahin, "Itu kayak gini, nemburi kosanmu, ono wit kelapa, loro, kadang ono kuntilanak, nengkono. Kadang ono, kadang gak ono." Jadi beliau ngomong kalau di belakang kosanku itu ada 2 kelapa, kadang itu di situ ada kuntilanak. Jadi kadang ada, kadang enggak. Jadi menurut beliau, ya wes, nek misalkan koe nemoni yo syukur, nek misalnya orang nemoni yo syukur, tinggal nemu apa wae. Jadi kalau kata beliau, ya kamu kalau misalkan ketemu ya syukur, kalau enggak juga syukur, tinggal nunggu apesnya aja. Setelah itu masih fine-fine aja nih. Masih fine-fine aja, nggak ada gangguan apa-apa. Dan karena waktu itu aku juga ngerasa penasaran dengan cerita-cerita dari Mas Hanif. Mungkin kayak aku nantangin nih, kayak nyari loh, mana sih, ada nggak sih eksistensinya mereka gitu loh. Jadi kayak, ya nantangin waktu itu karena emang aku lagi ngerjain laporan, itu udah ngerasa sepaneng, udah ngerasa stres, atau mungkin ya udah bebal lah pikiran, kemudian keluarlah ke teras kosan. Jadi di teras kosan itu ada kursi panjang, emang buat dudukan, emang buat tongkrongan di situ. Ngopi, ngerokok, sama gitaran dikit-dikit. Nah, udah nggak lama tuh, sekitar 10 atau 15 menitan aku gitaran, aku ngerokok, aku ngopi. Itu aku ngerasa kayak kok ada yang ngematke, kok ada yang memperhatikan, kok ada yang kayak ngeliatin gitu loh. Nggak lama lah pas aku nyoba buat ngelilingin mata nih buat sekitar,
lihatlah, jadi di kosan yang pertama ini, kosanku ini, di sebelah kiri itu ada kos-kosan putri, kos-kosan cewek. Di situ ada tempat buat jemur pakaian. Jadi kayak ada loteng buat jemur pakaian itu. Ngeliriklah aku ke sana. Set, lirik, kok ada mbak-mbak pakai baju putih, terus rambutnya sepinggang. Kemudian, sopo yo batinku, siapa ya dia? Nah, nggak lama dari aku memperhatikan dia, itu mbak-mbaknya nengok gini, kemudian dia tersenyum getir, kayak senyum, muka pucat banget, kemudian aku langsung sontak kaget kan, maksudnya refleks, bajingan, opo iki? Kok serem teman? Ya, terus kayak ngerokok kerasa buru-buru, tapi mencoba untuk santai gitu kan. Tak liatin terus, aduh Siono, aduh masih ada nih. Terus udah matiin rokok, udah bergegas cepet-cepet masuk kamar, lari lah masuk kamar. Udah tuh di situ nggak bisa tidur sampai pagi, barulah jam 6 itu mulai bisa tidur. Terus sorenya ketemu Mas Hanif, aku cerita, Mas aku mau bengi ketemu mbak-mbaknya. Mas aku tuh semalam ketemu mbak-mbaknya. Oh apa? Terus piye? Asui Mas, wedi aku Mas, takut aku Mas. Yo wis ra apa-apa, paling kenalan tuh. Matamu kenalan ki ora ngono. Jadi kenalin tuh nggak kayak gitu, maksudnya dia tuh langsung kelihatan senyum getir gitu loh Mas. Aku ya wis ra apa-apa, santai wae. Wis bar kuwi gak bakal diketoni meneh. Jadi santai aja. Setelah itu kamu nggak bakal diliatin lagi. Oke lah. Udah kita cerita itu masalah yang itu. Terus beberapa bulan ke depannya udah nggak ada ini nih, apa namanya? Udah nggak ada gangguan lain-lain. Terus paling gangguan kecil lah. Terus ada temenku yang namanya Gifar ini. Dia kayak mungkin dia lagi santai di dalam kosannya karena dia emang aktivis kampus di fakultasnya. Dia kayak lagi nyantai mungkin di dalam kosan, terus kayak denger suara anak-anak kecil lari-larian di teras depan kosan. Dia ngecek ke luar, kok sepi kata dia. Terus mungkin dia cuek. Kemudian besok paginya tanyain ke aku, Hud, kamu semalam denger ini enggak? Denger suara anak-anak kecil larian apa enggak? Loh, enggak Far, emang jam berapa? Ya sekitar jam 1:30 lah. Wah, orang aku juga baru balik jam 2-an gitu loh. Oh ya udah, dia kayak ya udahlah cuek aja gitu loh. Enggak bahas-bahas lagi. Terus kalau gangguan kecil yang lainnya mungkin aku kayak lagi mandi, terus tiba-tiba kayak denger suara, terus tak dengerin pasang telinga, ini kok suara kayak orang nyanyi, tapi kalau misalkan orang nyanyi itu suaranya cewek dan di lingkungan sekitar itu tuh kosan cowok semua, kecuali kosan yang samping kiriku itu ada kosan putri cuma agak jauh. Gak mungkin kalau misalkan nyanyi terus kemudian kedengeran sampai kamar mandi kamarku. Jadi nyanyinya tuh kayak nyinden gitu, kayak mendayu, nyanyinya mendayu. Itu udahlah, habis itu emang udah ngerasa merinding, udah ngerasa takut karena waktu itu mandi malam habis futsal, terus mandi malam. Udahlah, anjing opo yo iki, kok ono suara wong nyinden gitu. Mulai bergegas, siap-siap, udah sabunan, udah apa, dan lain-lain, selesai. Udah, setelah gangguan-gangguan kecil itu, aku udah nggak ngerasain gangguan apa lagi. Setelah itu, ya mungkin yang kecil-kecil itulah, kayak suara dan lain-lain itu masih sering terdengar. Cuma ya kadang momennya cuma sekelebat, atau kadang cuma ya nunjukin suara doang gitu. Oke, jadi setelah aku ngerasain gangguan-gangguan itu mungkin waktu itu sekitar di semester 2, penghujung semester 2. Kemudian di awal semester 3 itu
aku coba pindah kosan. Nah, pindah kosan itu masih di daerah areal kampus juga, cuma ini agak di seberang kampus. Jadi lumayan jauh dari kosan yang lama ini. Di situ saya pindah lah karena emang kosan itu buat base camp atau beberapa teman-temanku ada di situ, jadi aku mulai pindah lah di situ. Kalau dilihat dari bentuk bangunannya dan lain-lain itu, ya kosan ini biasa-biasa aja. Maksudnya emang nggak ada nuansa horor atau nuansa mistisnya. Nah, tapi untuk orang-orang yang emang peka atau sensitif, itu pasti bisa merasakan gitu loh. Nah, udahlah, oke, aku ngekos di situ sama teman-teman kelasku. Banyak di situ teman-teman kelasku, sekitar 6 atau 7 orang lah. 6 atau 7 orang. Itu emang kosanku dulu buat base camp anak-anak kelas. Jadi kalau misalkan skip kuliah pasti ke kosan kan. Nah, oke lah, karena waktu semester 3 itu aku kerja part time sebagai barista di salah satu coffee shop di Jogja. Itu balik dari nge-shift, balik dari part time-an itu sekitar jam setengah 1, jam 1 malam. Itu udah balik ke kosan, karena emang tiap malam itu kosanku jadi ada ruang keluarga sama balkon nih. Ada ruang keluarga sama balkon. Jadi emang pasti mati lampu. Pasti dimatiin kan lampunya. Nah, karena udah dapat cahaya dari kosan depan. Jadi nggak terlalu gelap-gelap banget. Nah, di situ kan emang ada ruang keluarga, terus emang ada TV satu. Waktu itu ada teman satu kosanku, ya sebut aja namanya Mas Gum. Nah, di situ tuh emang waktu itu lagi hitsnya acara Karma, Roy Kiyoshi. Nah, itu tuh jadi biasalah emang tiap malam aku sama Mas Gum itu sering nonton itu, kemudian biasa nimbrung. Terus masih nonton, masih fokus biasalah. Nah, terus tiba-tiba sekitar 10 menit atau 15 menitan kami nonton, secara nggak sengaja kita saling tatap-tatapan. Aku sama Mas Gumelar itu saling tatap-tatapan. Terus dia ngomong, "Hud, ngambung ora?" "Ngambung apa, Mas?" "Ya kowe ngambung ora?" "Ngambung, Mas. Bau anyir darah toh." Oh, bener. Terus, "Ayo Hud, dalam hitungan ketiga, aku sama Mas Gum ini langsung lari ke kamar. Jadi, ayo Hud, telu, loro, siji, matiin TV, langsung balik ke kamar masing-masing. Udahlah, habis itu biasa paginya pasti intermezzo. Kayak tanya, "Piye mau bengi iki opo yo?" Ya, basa-basi gitulah. Jadi kayak nanyain itu apa, ya paling cuma seliweran lewat lah, nggak apa-apa, nggak masalah. Oke, setelah itu aku pindah kamar ke di belakang TV persis. Di belakang TV persis itu waktu itu semester 3 atau 4 kalau nggak salah, masih struggling sama laporan praktek dan lain-lain itu, ngerjain laporan praktek karena jendela kamarku itu nempel sama balkon, jadi kan pasti kalau ada orang ngobrol itu kedengeran. Nah, lagi ngerjain laporan, udah mulai kenceng lah, udah mulai sepaneng gitu, kayak denger nih di balkon, wih ada orang ngobrol nih. Terus udahlah sekalian buat relax kan, udah nyalain rokok dari kamar, terus keluarlah ke balkon. Ternyata nggak ada siapa-siapa. Aku denger tuh kayak 3 orang ngobrol. Jadi itu teman-teman kosanku semua dan suaranya persis semua. Itu asik nih, ada yang buat nemenin ngobrol. Pas keluar, loh kok nggak ada. Udahlah, mencoba untuk tetap santai, tapi nggak bisa. Baru berapa isepan, langsung tak matiin, masuk kamar. Deg-degan banget itu, maksudnya takut, terus kemudian udahlah mulai tidur. Habis itu paginya aku tanya ke si Mas Gum ini, kan emang salah satu suaranya itu adalah Mas Gum. Nah, di situ tuh tak tanyain,
Loh Mas, kok mau bengi aku metu kok gak ada di balkon, perasaan pada ngobrol. Loh, orang kita ini kok setelah nonton bola itu langsung pada balik ke kamar langsung tidur. Jadi waktu itu lagi ada pertandingan bola nih, entah itu Liga Inggris atau apa, karena emang anak-anak kosanku maniak bola semua, jadi pada nonton, terus ngomong begitu si Mas Gum ini. Enggak, emang dari setelah nonton bola langsung pada tidur. Terus aku mikir kan, loh, gak mungkin dong. Jadi salah satu temen yang aku dengar suaranya itu, dia kamarnya di depanku persis. Jadi tak pikir, loh, gak mungkin misalkan dia balik pasti kedengeran suara pintu. Suara pintu kedengeran buat nutup atau buka lah, pasti kedengeran. Oh, ya udahlah, nyantai. Chill, udah nyantai. Terus oke, beberapa bulan kemudian udah aman-aman aja tuh, nggak ada gangguan lain dan lain-lain. Paling ya samalah kayak suara. Terus ya yang paling sering suara sih. Paling sering itu suara kayak suara ketawa, suara nangis, terus suara yang menyerupai teman juga gitu kan. Nah, sampailah di mungkin penghujung tahun September tanggal 16 kalau nggak 17, karena waktu itu aku udah pernah nulis di story Instagram saya. Itu kemarin tak cek tanggal 16-17 September 2018. Nah, waktu itu aku nongkrong lah sama temen-temenku bertiga. Sebut saja si Najib, Chris, sama si Egi. Nah, ngobrol-ngobrol sampai jam 1, kita pulang ke kosan masing-masing. Terus aku lupa nih, karena power bankku sama si Najib. Terus aku ke kamar si Najib lah, ngetok pintu, Jib, mau ngambil power bank. Oh, yo iki Hud. Udahlah, ngambil terus balik lagi ke kamar Mas. Setelah itu tidurlah sekitar jam setengah tigaan, kebangun, pengen ke toilet. Karena kamarku kalau ke toilet itu, jadi kosan ini toiletnya ada di luar, nggak di dalam kamar. Jadi kalau misalkan dari kamar ke toilet itu ngelewatin jemuran, di sini ada jemuran, terus pintu, di sini dapur, kemudian di sini kamar mandinya. Oke, biasalah kalau misalkan orang buang air besar, itu kan pasti nyalain keran buat menyamarkan bunyi. Terus udahlah selesai, kemudian pas matiin keran itu kok kayak ada orang nyuci jam segini, kayak ada orang nyangklek-nyangklekin hanger lah di jemuran. Siapa ya? Terus kan jadi kalau pintu kamar mandi itu dibuka sedikit, itu langsung poinnya tuh langsung ke ini Mas, ke jemuran, ke tempat jemuran. Itu pas keluar ternyata aja si Najib ini. Tak pikir, kok ada Najib ya? Nah, dari outfit dan lain-lain itu persis banget sama kayak waktu kita nongkrong. Persis banget, dari sampai baju, celana, baju, sampai gelang itu pun masih pakai. Iseng lah aku kayak nanyain, loh Jib, tumben men jam segini kok nyuci? Dia jawab lah, oh Hud, laundryanku penuh, jadi pengen nyuci malam-malam, mungkin biar kering gitu. Oke, di situ aku masih belum notice. Oke, cuek. Terus aku dengan santainya ngomong ke si Najib ini, ya wis, hati-hati yo, tak gitu kan. Udahlah, tidur sampai pagi, karena saat itu pagi itu aku sama si Najib emang ada tugas di kampus. Bangunlah pagi-pagi, pas mandi lihat kok jemuran udah nggak ada. Oh, masih pikir positif nih. Saya pikir udah kering, karena malam mungkin lebih cepet kayak gitu kan. Terus udahlah, masih belum notice, masih cuek, mandi. Terus pas nyamperin ke kamar si Najib ini, tak tanyain lah, Jib, gue tenan mau bengi nyuci. Hah? Kok nyuci, Hud? Kan gue ngerti, maksudnya gue kan ngambil power bank nang kamarku, dan aku baru gue langsung tidur.
terus apa yo Cip sing ngobrol karo aku nang jemuran. Saestu aku ora nyuci malam-malam. Aku ora nyuci mau bengi, ora jemur mau bengi. Dan aku langsung turu bar nongkrong kuwi. Terus kataku, terus apa yo? Mosok aku ngobrol karo demit, ngomong gitu kan. Yo wis donga wae, salate dikencengi, kata si Najib ini. Terus dan yang bikin aku takut sebenarnya biasanya kalau misalkan ada makhluk yang menyerupai teman itu atau menyerupai orang lain itu kan pasti kalau ditanya dia nggak jawab kan atau mungkin cuma gitu doang kan. Nah, yang bikin aku takut itu di situ dia ngejawab. Makanya terus apa ya mosok nek demit mosok jawab yan mosok jawab Cip. Ya nggak ngerti, ya wis lah cuek wae, ayo ke kampus. Udahlah ke kampus. Sampai sore itu masih tak tanyain, Cip seriusan. Saya make sure gitu, Cip seriusan. Gue mau bengi oh rahu saya itu demi Allah. Wah udah bawa-bawa Gusti nih, ya udah, oke lah, udah nggak itu terus kemudian aku cerita nih ke teman-temanku, alah paling juga ngelindur, pasti juga ngigo gitu kan. Nah, di situ tak pikir, loh kalau ngigo, pasti kan kalau misalkan ngigo, itu pas kita buang air besar, pasti kan ada buang air kecil. Pasti kalau misalkan gitu, bangun-bangun, maaf ngompol dong. Logikanya gitu, kalau misalkan tak pikir-pikir. Tapi, ternyata enggak. Terus ada nih temanku yang emang dia juga mungkin sensitif juga. Ya wis gak apa-apa, masih mending cuma suara, nggak sampai diliatin muka gitu. Ya ojo sampai diliatin muka, aku ngomong gitu. Ya wis dongane dikencengi, santai wae. Udahlah di kosan itu udah selesai sampai lulus udah nggak ada udah nggak ada gangguan-gangguan lagi mas. Nah, jadi setelah saya mengalami beberapa kejadian yang tadi saya ceritakan, itu yang pertama tentang batu merah itu. Jadi batu merah itu sebenarnya bukan hal-hal yang gaib atau mistis, melainkan dia dalam tanda kutip ikut dalam satu frekuensi. Karena pada saat itu aku dan Mas Hanif ini lagi ngobrolin masalah klinik yang itu tadi benda pusaka, karena nyerempet-nyerempet ke situ, jadi mereka ini kayak mencoba untuk masuk dalam satu frekuensi. Jadi ada loh ini, kami ada kayak nunjukin eksistensinya lah. Nah di situ tuh, oh berarti emang kalau misalkan kita lagi ngobrolin mereka, pasti mereka kayak ketarik atau kita kayak mancing mereka buat ikut dalam itu. Jadi pas lagi ngobrol itu tiba-tiba kayak ada suara gebrakan di daerah pekarangan itu yang mungkin kata si Mas Hanif itu batu merah. Tapi sebenarnya karena kita nggak ngecek atau kita nggak ngeliat, jadi ya mungkin itu cuma gebrakan aja jadi cuma kayak nunjukin eksistensinya lah. Nah terus untuk yang mbak-mbak itu, yang Mbak Kunti itu yang sering kelihatan di pohon kelapa, terus yang saya lihat di jemuran baju yang kosan Putri itu waktu itu saya lagi ngopi di warung lah. Di warung adalah kayak orang-orang cerita, tapi waktu itu nggak cerita langsung ke aku. Jadi kayak ada orang-orang cerita, kayak nyeritain ini loh daerah sini, dan itu persis kok daerah kosanku gitu loh. Dulu waktu tahun sekian adalah mahasiswi yang stres bunuh diri karena skripsi. Nah, mungkin dari situ, oh mungkin ini mbak-mbak yang yang di jemuran itu kayak ngingetin lah. Karena waktu itu mungkin aku lagi struggling sama laporan praktek, dan mungkin kayak ngingetin, wes istirahat,
jangan diforsir tenagamu karena cuma buat ngerjain tugas, masih ada hari besok, mungkin kayak gitu. Nah, berarti emang dia itu cuma kayak ngingetin aja, maksudnya buat kebaikan. Karena pada itu aku nggak peka, maksudnya nggak peka sama kode dari si Mbak itulah. Ya taunya cuma karena aku iseng, karena aku mancing buat kayak mana sih ada nggak gitu. Nah itu di situ mungkin korelasinya ke situ. Kemudian setelah itu kan aku pindah kosan nih. Nah di kosan yang kedua itu aku kayak nemuin teror lagi kan. Nah dari segelintir orang itu ngomong. Jadi waktu itu juga lagi di angkringan, posisi lagi di angkringan adalah mbah-mbah atau bapak-bapak udah sepuh, mungkin sesepuh di sana itu cerita kalau rumah di daerah sini itu dulu pernah kena akibat dulu waktu gempa Jogja. Entah itu ada rumah yang hancur, entah itu cuma runtuhan. Nah, di situ tuh jadi kayak di rumah kos yang aku tempati itu kayak sepertinya ada korban. Nah, itu kemudian adalah salah satu temanku, itu emang ya bisa dibilang sakti juga. Maksudnya dia bisa merasakan, bisa interaksi dan lain-lain. Itu katanya jadi dulu tuh sempat netralisir sama orang pintar. Itu ada beberapa yang tertinggal, jadi nggak ikut keluar. Kemudian si orang pintar ini udah terlanjur nutup pagar gaib udah terlanjur nutup. Jadi mereka itu kekepung di situ. Mereka mulai kayak nampakin buat orang-orang yang sensitif aja. Mereka juga nggak jahat atau apa. Nah, kalau buat orang-orang yang nggak sensitif ya mungkin nggak bisa ngerasain. Ya nyaman-nyaman aja lah di kosan itu. Karena emang ya bangunan kosan itu pun nggak ada horor-horornya, nggak ada mistis-mistisnya. Emang ya apa adanya rumah lah gitu. Segitu sih mungkin cerita pengalaman dari saya waktu ngekos di Jogja pada tahun 2016. Oke, itu tadi cerita dari Mas Huda. Mas Huda, makasih udah share pengalamannya di Lentera Malam. Sama-sama, Mas. Oke, sekarang kita itu masuk ke sesi tanya jawab nih, Mas. Oke. Di pertanyaan pertama yang mau gua bahas adalah, lo tadi sempat bilang kalau di kosan yang kedua itu sempat dipagerin gaib dan hantu-hantunya itu kan kayak kejebak ya? Iya. Di dalam kosan itu atau di area kosan itu. Dan lo juga sempat bilang kalau di situ itu yang bisa ngeliat itu yang sensitif aja. Iya. Berarti kan lo sempat kayak ditampakin ya. Nah, berarti lo bisa dibilang sensitif dong. Bisa jadi, tapi nggak terlalu sensitif yang kebangetan. Cuma kadang sensitif yang misalkan auranya terlalu kuat atau mungkin energinya terlalu kuat, itu baru bisa merasakan. Tapi kalau cuma kecil-kecil mungkin kadang bisa, kadang enggak gitu loh. Jadi nggak terlalu sensitif banget. Dan itu lo menyadarinya kenapa atau kapan? Oke, jadi aku menyadarinya itu, jadi waktu aku ngobrol sama Mas Hanif ini, kayak timbullah rasa penasaran. Jadi kayak ada tuh dalam Jawa, namanya ilmu kejawen. Jadi buat teman-teman yang belum tahu ilmu kejawen itu, jadi kejawen itu kayak suatu kepercayaan yang beredar luas nih di masyarakat Pulau Jawa. Jadi di situ kayak kalau ngomongin agama mereka tetap Islam. Cuma mungkin di situ kayak buat tata krama, unggah-ungguh dan lain-lain gitu loh, Mas. Nah, di dalam ilmu kejawen itu ada 3 hal yang aku pelajari nih. Namanya olah pikir, olah rasa, dan olah kebatinan. Nah, sebenarnya di situ satu hal atau langkah yang salah lah buatku. Karena mempelajari itu tanpa pengawasan, tanpa ada guru. Jadi asal baca gitu, kemudian praktekin sendiri dan lain-lain itu kan. Jadi mungkin asal-usul dari sensitivitasku itu dari situ. Jadi kayak mempelajari ilmu olah rasa, terus olah pikir, olah kebatinan itu dari situ. Karena kalau misalkan kita belajar tentang olah rasa, kemudian olah kebatinan itu yang pasti kita kayak meditasi.
Jadi bisa di ruang yang ramai, bisa juga di ruang yang sepi. Jadi kalau khususnya buat yang tempat ramai ini, sebenarnya kayak kita cukup kayak merem aja gitu, tapi kita kayak ngerasain hal lain selain keramaian itu. Jadi gimana sih kita peka dengan lingkungan sekitar kita di situasi yang ramai. Nah kalau misalkan yang sepi ini tuh kayak kita benar-benar kayak ngolah feeling kita nih, feeling sampai buat kepekaan terhadap sekitar juga, gitu mas. Itu ada bukunya sendiri di Kejawen itu untuk mempelajari 3 hal itu. Kalau waktu itu saya baca buku ada bukunya. Ada, terus sama mungkin ini sumber yang nggak jelas ya karena dari Mbah Google. Okay. Jadi sumber yang nggak jelas, makanya saya bilang itu salah buat mempelajari itu tanpa pengawasan. Tanpa orang yang lebih ngerti ya. Betul. Oke. Jadi jangan dicoba teman-teman. Bahaya ya. Bahaya. Tapi berarti lu masih ngerasain sampai sekarang? Iya masih. Tapi feeling itu nggak cuma buat hal-hal gaib, hal-hal mistis, tapi terjadi di kehidupan nyataku. Jadi kayak ya lebih kuat lah. Misalkan kadang ke teman mau ada perasaan apa gitu, itu pasti saya sebenarnya tahu tapi enggan untuk ngomong. Jadi makanya kadang misalkan teman udah kejadian ini nih, terus baru aku lah cerita. Aku tuh sebenarnya udah ngerasain ini dan lain-lain gitu loh. Jadi ke kehidupan nyata. Kehidupan nyata lu juga berpengaruh ya? Berpengaruh. Oke. Dan pertanyaan selanjutnya kita balik ke kosan yang pertama nih. Oke. Soal temen lu yang digangguin sama sosok anak kecil. Iya. Nah, Mas Hanif ini kan tadi lu sempat bilang kalau Mas Hanif ini bisa dikatakan punya kelebihan ya? Iya. Terhadap hal-hal gaib. Nah, Mas Hanif itu pernah nggak membahas soal sosok anak kecil ini? Pembahasan itu kita nggak pernah ngebahas itu mas. Jadi ya mungkin kalau obrolan sama Mas Hanif itu ya nggak jauh-jauh dari ya klinik itu tadi, kemudian ya obrolan-obrolan cowok lainnya lah mas gitu paling. Jadi jarang membahas tentang hal-hal mistis yang terjadi di kosan pertama itu? Betul. Jadi emang kita jarang ada bahasan tentang satu makhluk tertentu gitu loh. Jadi emang umum bahasannya. Gitu. Termasuk tragedi si wanita yang meninggal karena bunuh diri itu yang di kosan pertama. Mas Hanif nggak pernah? Nggak pernah. Oke. Dan lo malah tahu dari orang sekitar ya? Iya, betul. Oh ya, untuk lo kan tadi sebenarnya kan punya teman dekat itu 3 orang ya? Iya. Nah, di 3 orang itu pernah ngerasain hal gaib juga kan? Nggak ada. Nggak ada. Karena mereka skeptis. Nggak juga. Jadi kayak orang-orang selengean gitu loh mas. Orang-orang bercandaan. Jadi emang mereka itu nggak pernah ngerasain hal-hal yang gitu. Dan Wicak dan si Aji ini dia itu nggak sampai lulus di bareng kuliahku. Jadi mereka pindah kampus di luar Jogja. Nah kalau yang Didit ini karena emang dia juga kosannya jauh dari kampusnya, dia pindahlah ke dekat kampusnya. Jadi saat semester 3 itu kita pisah semua. Gitu. Pas di semester 3 ya? Iya. Nah, ini pertanyaan terakhir dari gua. Lo dan Mas Hanif kan, kata Mas Hanif, dia nemuin itu batu merah ya? Betul. Nah, batu merahnya ini masih ada nggak sama si Mas Hanif? Itu sebenarnya kita nggak nemuin mas. Jadi cuma kayak candaan-candaan saat itu. Jadi kita nggak sempat ngecek, jadi makanya kita nggak bisa mastiin itu batu merah atau bukan, atau mungkin kayak santet nyasar atau dan lain-lain itu kita nggak tahu. Jadi karena emang saat itu kita bahas klinik itu, jadi mungkin saat itu si Mas Hanif ngomong itu kayaknya batu merah, gitu loh. Jadi kita nggak sempat ngecek itu apa dan kita nggak tahu hal itu apa sebenarnya. Karena tadi sudah dijelaskan itu mungkin mereka kepancing sama obrolan kita. Oke. Dan itu sampai sekarang kosannya masih ada? Masih. Dua-duanya? Masih ya? Masih. Emang di situ emang nyaman sebenarnya? Nyaman banget. Emang di luar dari hal-hal mistis yang terjadi. Betul. Oke, udah. Makasih udah share ceritanya. Siap. Sekali lagi buat teman-teman yang mau tahu sosial media lo, boleh di-share.
Oke, Instagram ilhamnrhd_. Oke, itu tadi Instagramnya dari Mas Huda. Dan linknya gue taruh di deskripsi. Yaudah, gue Jamal, Mas Huda pamit, Lentera Malam. Bye.